PP baru ini sepertinya memberikan keuntungan kepada penguasa. Ini benar-benar menjadi malu yang membuat bagaikan arang tercoreng di wajah KPK saat ini. Di luar arena persidangan seperti di pelabuhan heboh, tetapi di arena kongres, di sidang-sidang baik-baik saja, adem-adem saja. Kalau ini yang terjadi, tentu telah bergeser nilai-nilai HMI. Kiai sepuh yang sangat berpengaruh, Kiai Haji Maimun Zubir, itu dulu pendukung Joko Widodo ketika Pilpres 2019. Tetapi pada Pilpres 2024 ini, dua orang anak beliau, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, Kiai Haji Wafi Maimun Zubir, dua-duanya sekarang ini mendukung penuh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Apakah Gibran ini tidak hadir? Memang benar-benar karena dia punya kegiatan atau agenda lain yang tidak dapat dia tinggalkan sama sekali. Ataukah karena Gibran memang tidak sanggup menghadapi dialog publik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wisata politik minggu ini. Sahabat BN, saya yakin sahabat BN sekarang ini mungkin saja sedang berada di berbagai objek wisata bersama keluarga atau bersama orang-orang terdekat. Seiring dengan itu, saya minta waktu sahabat untuk juga mengikuti wisata politik minggu ini. Hari Minggu, tanggal 26 November 2023. Sahabat BN, baru saja Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP yang bernomor 53 tahun 2003. PP ini adalah perubahan atas PP nomor 32 tahun 2018. PP atau peraturan pemerintah ini mengubah aturan tentang Pilpres. Kalau dahulunya pada PP nomor 32 tahun 2018, itu seluruh pejabat negara tanpa kecuali apakah dia menteri, gubernur, bupati, wali kota, itu seluruhnya kalau dia maju sebagai capres atau cawapres, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi dengan PP baru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini, sekarang ini pejabat negara, apakah dia menteri, bupati, atau wali kota, tidak harus lagi mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju sebagai capres atau cawapres. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018. Dalam PP nomor 53 tahun 2023 mengizinkan para menteri, gubernur, hingga wali kota untuk maju di pemilihan presiden tahun 2024 tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pasal 18 ayat 1A mengatur tentang menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai presiden atau calon wakil presiden, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pejabat negara baik itu menteri, gubernur, dan wali kota tidak perlu lagi mengajukan pengunduran diri ketika dirinya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden mendatang.
Sebelum hal ini naik ke permukaan, masyarakat sempat dihebohkan dengan disahkannya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Apakah kedua hal ini dapat dikorelasikan sebagai intrik politik? Perubahan regulasi ini tentunya menimbulkan hipotesa di mana budaya nepotisme mulai berkembang dan tidak terlepas dari kepentingan politik. Kalau kita cermati lagi, tentu ya aturan apapun dibuat, termasuk PP 53 tahun 2023, pasti basisnya adalah basis kepentingan, basisnya adalah basis politik. Ya kalau sudah basis kepentingan dan basis politik, maka tentu yang diuntungkan ya kemungkinan ya kubunya Pak Jokowi begitu. PP nomor 53 tahun 2023 sangat berbeda dengan yang berlaku dalam kontestasi Pilpres 10 tahun ke belakang. Sebelumnya pada PP nomor 32 tahun 2018, secara eksplisit menyatakan setiap pejabat negara yang mencalonkan diri dan diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik dalam pemilihan presiden diharuskan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya tanpa terkecuali. Ini menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah publik. Banyak isu yang mengatakan bahwa PP baru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini sepertinya memberi keuntungan kepada anaknya Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo dan tidak harus dia lagi mengundurkan diri untuk maju sebagai cawapres. Lagi pula sekarang ini Prabowo pasangan capresnya Gibran, anak presiden ini adalah seorang menteri yang juga tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Makanya ada pengamat politik yang mengatakan PP baru ini sepertinya memberikan keuntungan kepada penguasa. Siapa penguasa sekarang? Penguasa sekarang tentu saja Presiden Joko Widodo. Sahabat BN, semakin terlihat oleh publik bahwa nepotisme saat ini semakin menjadi-jadi. Karena itu, kekhawatiran terhadap kecurangan pemilu tahun 2024 ini menjadi semakin kuat, semakin besar, semakin berpeluang. Sahabat BN, ditetapkannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polda Metro Jaya Ketua KPK Firly Bahuri dalam minggu ini sungguh menggegerkan kita. Kenapa tidak? Ketua KPK yang merupakan nakhoda dari benteng pemberantasan korupsi di negeri ini tiba-tiba menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL yang sekarang juga telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi yang menjadi penyebab terjadinya dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri tersebut. Sungguh mengejutkan sekali sahabat BN karena di mana kita akan mengira Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tiba-tiba terlibat dugaan kasus korupsi pemerasan lagi. Tetapi itulah yang terjadi sahabat BN. Dan sekarang telah keluar Kepres keputusan Presiden nomor 116 tahun 2023 yang memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK dan menetapkan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolongo. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Firly telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Keputusan pemberhentian sementara tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 116 tanggal 24 November 2023 dan dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Lalu, siapakah pengganti Firly Bahuri? Dalam Kepres yang sama, Jokowi juga menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firly. Nawawi Pomolango diketahui masih salah satu dari 5 pimpinan KPK yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada 2019 hingga 2023. Dengan demikian, sekarang ini terlihat bahwa KPK benar-benar berada di titik nadir keterpurukannya. Belum pernah ada semenjak KPK berdiri kasus korupsi yang menjadikan tersangka ketuanya. Dulu pernah ada terlibat kasus hukum juga ketua KPK Antasari Azhar, tetapi bukan dalam kasus korupsi seperti ini. Dia terlibat pada kasus kriminal pembunuhan. Sahabat BN, ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi dan menjadi pembelajaran bagi KPK di masa mendatang. Sahabat BN, sekali lagi, ini benar-benar menjadi malu yang membuat bagaikan arang tercoreng di wajah KPK saat ini. Belajar dari apa yang terjadi sekarang ini di KPK. Apa yang seharusnya dilakukan KPK ke depan? Yang dilakukan KPK ke depan tampaknya yang paling fundamental adalah merevisi kembali undang-undang KPK sekarang yang menjadikan KPK sekarang ini seperti lemah. Sehingga KPK kembali bergigi, kembali kuat, kembali tidak menjadi isu di tengah masyarakat, terkesan sebagai alat dari penguasa. Sahabat BN, ini ada sebuah fenomena politik baru pula yang terjadi sekarang ini. Kita tahu bahwa tahun 2019, Kiai Sepuh yang sangat berpengaruh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Kiai Haji Maimun Zubir, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Mun, itu dulu pendukung Joko Widodo ketika Pilpres 2019. Tetapi pada Pilpres 2024 ini, 2 orang anak beliau, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, yang lebih dikenal dengan Gus Najih, dan Kiai Haji Wafi Maimun Zubair, yang lebih dikenal dengan Gus Wafi, dua-duanya sekarang ini mendukung penuh pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Gus Najih dan Gus Wafi sekarang ini masuk ke dalam tim pengarah kampanye Amin, Anies Caimin. Ini memang sangat mengejutkan. Kenapa terjadi begini? Sekarang ini tampaknya sebagai pewaris Joko Widodo adalah anaknya Gibran yang maju sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Menurut logika kita, tentu saja Gus Najih dan Gus Wafi ini akan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Tetapi nyatanya tidak. Dia mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kenapa ini sampai terjadi? Tentu saja yang lebih tahu Gus Najih dan Gus Wafi. Namun setidaknya dapat kita simpulkan bahwa ini sangat berpengaruh kepada perolehan suara khususnya di Jawa Tengah. Dengan beralihnya dukungan Gus Najih dan Gus Wafi kepada Anies Caimin dari
dukungan almarhum ayah beliau dulu. Sahabat BN, hari Jumat tanggal 24 November 2023 baru lalu, Presiden Joko Widodo telah membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Islam HMI ke-32 dan Musyawarah Nasional Munas Kohati ke-25 di Kuburaya, Kalimantan Barat. Sahabat BN, kita selama ini kalau melihat Kongres HMI ini sangat bersahabat dengan kericuan. Dan kita pun melihat Kongres HMI di Kalimantan ini telah dimulai dari beberapa kericuan. Mulai dari kericuan ketika mau naik kapal, rombongan utusan HMI ini telah heboh untuk menuju arena Kongres. Dan sesampai di arena Kongres, ricuh lagi karena persoalan tempat penginapan bagi utusan Kongres. Sahabat BN, biasanya lebih ricuh lagi ketika sidang-sidang pengambilan keputusan di arena Kongres. Sahabat BN, tentu juga kita berharap apa yang terjadi di HMI ini lebih mengarah hendaknya menunjukkan kepada independen HMI di dalam menyikapi proses berbangsa dan bernegara selama ini. Jadi yang diharapkan tentunya oleh publik, HMI ini di dalam berkongres ricunya karena bersitegang di dalam mengambil keputusan untuk kebaikan bagi bangsa dan negara. Itu hendaknya. Jangan sampai kongres ini di luar arena persidangan seperti di pelabuhan heboh karena penginapan tidak baik, karena persoalan nasi, pembagian nasi, tetapi di arena kongres, di sidang-sidang baik-baik saja, adem-adem saja. Kalau ini yang terjadi, tentu telah bergeser nilai-nilai HMI. Sahabat BN, ketidakhadiran Cawapres Gibran Rakabuming Raka pada dialog publik yang diadakan Muhammadiyah di Surabaya beberapa hari lalu tampaknya mengecewakan bagi Muhammadiyah. Kenapa tidak? Di dalam kesempatan ini Muhammadiyah tampaknya telah menyediakan fasilitas untuk seluruh capres dan cawapres untuk mengemukakan ide, gagasan dan pemikirannya terhadap bangsa dan negara ini ketika dia nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Di sini Muhammadiyah mengupas habis, menguliti, membongkar dan memperdebatkan isi kepala dari setiap capres dan cawapres ini. Ketika Gibran tidak hadir, tentu saja mengecewakan bagi Muhammadiyah. Sekarang kan sudah masa mendekati kampanye ya, dan kalau mengundang beliau tentu sudah tidak leluasa bagi Muhammadiyah karena sudah di bawah koordinasi dan di bawah pengawasan dari Bawaslu dan KPU. Karena itu kalau toh misalnya nanti Mas Gibran akan berdialog dengan Muhammadiyah, kami akan harus komunikasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sekarang karena memang belum masa kampanye, jadi kami menyelenggarakan dialog publik ini di kampus sebagai bagian dari dialog dan kajian ilmiah atas visi misi dan program yang ditawarkan. Karena itu kalau tadi pertanyaannya seperti ujian disertasi, itulah cara Muhammadiyah dalam menilai, dan itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu membaca betul program-program yang ditawarkan oleh semua capres dan cawapres, dan kita berikan pertanyaan sekaligus juga masukan agar para capres ini tidak kita berikan cek kosong, apalagi kita berikan cek mundur. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada cek kosong, nggak boleh ada cek mundur, apalagi cek bocor juga nggak boleh. Kecewa nggak Pak? Ya? Mas Gibran nggak bisa datang, kecewa nggak? Ya eman-eman sebenarnya. Kami sebenarnya sangat menyayangkan, tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan, sudah kita berikan ruang, bahkan jadwal pun
kita sepakati untuk kita sesuaikan. Tapi kalau sudah tidak datang ya it's beyond our authority, itu sudah di luar otoritas kita. Dan jadinya menimbulkan berbagai penafsiran dari publik. Apakah Gibran ini tidak hadir memang benar-benar karena dia punya kegiatan atau agenda lain yang tidak dapat dia tinggalkan sama sekali? Ataukah karena Gibran memang tidak sanggup menghadapi dialog publik ini? Kalau karena Gibran tidak sanggup menghadapi dialog publik ini, berarti nanti tentu dipertanyakan kemampuan Gibran ketika nanti dia memimpin negara ini sebagai cawapres. Sebab seperti banyak diperbincangkan publik selama ini, diukur dari usia Gibran, dilihat dari pengalaman Gibran selama ini, memang banyak publik yang mempertanyakan apakah Gibran ini memang akan mampu nanti menjadi cawapres. Apalagi jika sempat nanti Gibran menggantikan posisi Prabowo Subianto. Jadi ketidakhadiran Gibran di dialog publik yang diadakan Muhammadiyah kemarin itu memunculkan banyak pertanyaan. Dan malah orang jadi berpikir bagaimana ini isu-isu yang dikemukakan oleh Dr. Tipa tentang ijazah Gibran yang dipertanyakannya sekarang ini. Bagaimana ini? Ini tentu terkait dengan kemampuan kualitas dari seorang Gibran. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.